Oke, sepertinya untuk sementara ini dulu. Hi Mark. So I think it's already 9:30. We already have the four regions, and some of other region also is joining because this morning we have a few schools. They have the coordinator about the curriculum update because there is COVID-19. They are actually discussing on how actually to finish the curriculum. Is it like end of this year or something? So it's quite important discussion with the government also. So yeah, I think we can start. Oke. Yeah. So Bu Nur ada di sana ya, Bu Nur? Hadir Mas, hadir. Hadir. Oke, siap. Jadi kita Gimana? nanti ada dibagi-bagi sesinya perkenalan ini. Salah satu yang pertama kita akan lebih ke sesi perkenalan dulu. Saya akan memperkenalkan di bagiannya LARP. Di sini ada LARP dan Ibu nanti memperkenalkan dari IGI. Dari IGI ini seperti apa? Nanti wilayah dibagi oleh Pak sama nanti saya SOP-nya ke mereka tuh karena kita kayak hebat Indonesia ajukan dulu SOP-nya ada dengan ada datang ya terbukti bukti yang ini di itu apa dan bilang dan harus apa siap. Ini sambil halo. Oke. Misalnya dia. Masalah yang penting kita bisa berkomunikasi. Guru hebat ini kan dari sudah ada pelatnya itu bulak saja yang gitu. Kita dalam berikan ya pas tentang saja Indonesia lab itu memang berlab itu sendiri gitu ya. Nah mudah-mudahan sih memang ini terobosan, apalagi ini direkomendasi oleh PBB ya. Semangat terus Mr. Mark. Oke. Boleh dibuka aja, nanti yang belum gabung bisa ikuti live streamingnya ya, Mas Kamil. Di sini juga di-record. Jadi setelah ini kita akan juga bagikan hasil recordnya ke grup-grup. Jadi
mereka yang belum bisa join hari ini bisa melihat dan menonton apa aja sih sebenarnya yang kita bahas di sini dan apa aja aktivitas-aktivitas. Kita kan tidak berhenti di sini nih. Aktivitas setelah di sini itu apa aja sih SOP-nya, bahkan dari tingkat wilayah, provinsi sampai ke tingkat sekolah yang berada di jalur paling depannya itu. Nah, bagaimana kita bisa koordinasikan gitu. Ini kalau boleh saya tahu, Bu Nur, ada muncul nggak layar yang saya bagikan? Belum muncul. Oke. Kalau misalnya belum muncul. Di sini baru ada wajah-wajah yang ganteng dan cantik-cantik di sini. Oke, siap. Sebentar nih coba. Baru ada wajah Mas Tom lagi screen share-nya. Sebentar ya. Nah, itu muncul. Tapi muncul layar apa? Laptop. Layar desktop saya ya. Oke. Ya. Siap. Aku juga sedikit informasi. Sebenarnya LAK Indonesia ini adalah hasil kolaborasi LAK dengan saya dari perusahaan. Saya punya perusahaan di Singapura namanya Mulai Private Limited. Itu jadi kita bareng-barengan untuk membawa maksudnya masuk ke Ikatan Guru Indonesia gitu. Yeah. Jadi agar tahu sedikit juga sih bagaimana sih sebenarnya LAK itu bisa di sini gitu. Ya. Kemudian Mas Tom, aku sih maunya seperti ini. Sekarang kan memang teknologi di dalamnya ada smart school ya. Smart school itu di dalamnya ada media-media pembelajaran yang dibuat oleh guru. Guru-guru IG itu guru-guru kreatif. Aku sih maunya nanti di dalam LAK ini ada IG Store. IG Store itu banyak media-media pembelajaran yang dapat dilihat dan diunduh oleh para guru Indonesia. Jadi walaupun mereka belum tergabung di dalam IG, boleh bisa melihat, tetapi syaratnya apabila ingin mengunduh, gitu ya, ingin melihat lebih banyak atau full version, mereka harus masuk menjadi anggota IG dulu, gitu. Jadi boleh. Itu dengan demikian mereka akan membuka LAK dengan sendirinya. Iya. Jadi ada kebutuhan lah ya untuk membuka LAK, gitu. Jadi kita mendorong mereka bukan karena kita mempromosikan LAK, tapi mereka ada kebutuhan untuk melakukan satu hal di LAK, jadi mereka menggunakan LAK gitu kan ya. Iya, betul. Jadi kita seperti ini saja. Jika kita ingin mempromosikan sebuah permen gitu ya, nggak usah dipromosikan merek permennya, tetapi kita bagikan dulu ke masyarakat supaya mereka merasakan rasanya, kemudian tahu mencari mana sih apa sih merek tadi begitu loh. Sama seperti LAK juga seperti itu. Walaupun kita gencar-gencarnya seperti apa mempromosikan LAK, kalau di dalamnya tidak ada sebuah kebermanfaatan atau kebutuhan dari mereka, nggak akan bisa. Siap. Nah ini sebenarnya penting sekali dengan adanya koordinasi seperti ini, jadi kita tahu nih. Karena banyak sekali hal yang kita pikirkan subjektif nih ya dari kita. Tapi harus ada kayak lawannya dari objektifnya. Seperti apa sih sebenarnya di lapangan ini? Apalagi teman-teman yang ada di IG sendiri kan sudah melihat sendiri di lapangan ini seperti apa. Nah kita nih belum ada pengalaman nih sebenarnya. Di IG ini di lapangan seperti apa, kesulitannya seperti apa. Tapi yang kita harapannya kita mau belajar dengan harapan bisa dengan sistem yang kita miliki kita bisa membantu teman-teman guru hebat yang ada di satu Indonesia ini gitu. Oke, mungkin selanjutnya ini saya detailkan dulu tentang salah satunya LAK Indonesia Community, komunitas LAK Indonesia. Itu kita partnership kerjasama dari Mulai Private Limited, itu saya, Singapura, dan LAK itu jadi secara legal Mulai Private Limited yang ada di Singapura itu adalah partnernya dari Oke. Nah, jadi untuk itu saya membawa LAK ini paling pertama yang saya perkenalkan adalah IG. IG yang paling pertama. Jadi ini yang benar-benar perdana sekali saya memperkenalkan LAK di wilayah Indonesia, merepresentasikan dari perusahaan saya di Singapura.
yaitu ke Ikatan Guru Indonesia. Jadi ini benar-benar perdana untuk yang Indonesia. Oke, jadi sebentar saya detailkan sedikit. Jadi tujuannya ini sebenarnya apa sih dari bagian lab? Ini kalau misalnya saya bisa bold di bagian sini. Oh, oke. Jadi tujuannya adalah agar Laksud ini kan sebenarnya adalah sebuah manfaat. Manfaat di mana kita melihat banyak sekali yang bisa membantu. Contohnya yang di bagian chatting, di bagian video conference, sama di bagian berbagi kolaborasi. Harapannya dengan kita memiliki manfaat ini, kita bisa bagikan ke anggota Ikatan Guru Indonesia satu Indonesia. Nah, bagaimana cara kita memberikan manfaat ini? Pasti kan perlu ada jalurnya. Seperti apa? Nah, jalurnya seperti apa? Kita juga perlu masukan dari koordinator-koordinator wilayah satu Indonesia. Karena seperti kita tahu nih, di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget budayanya. Jadi tidak bisa kita jadi generalkan dari satu itu. Jadi harapannya dengan adanya dengan Pak Ramli ini, keputusan Pak Ramli untuk memberikan ada 9 wilayah ini bisa membantu juga untuk koordinasinya. Nah, ini sedikit ruang lingkupnya. Jadi bagaimana kita bergerak dari tingkat wilayah, provinsi, sampai ke tingkat sekolah. Nantinya sampai itu. Nah, targetnya kita adalah untuk membantu proses masuk untuk anggota Ikatan Guru Indonesia. Pertama, dari tingkat wilayah. Wilayah ada koordinator wilayah dan wakil koordinator wilayah. Terus yang kedua adalah tingkat provinsi, ketua ambasador provinsi sampai wakil sampai ke tingkat kota dan kabupaten. Itu target kita dalam 3 bulan, harapannya sampai tingkat kabupaten itu semuanya udah bisa terakomodir dalam aplikasi lab. Gitu. Itu dan ini sedikit informasinya. Nah, ini 9 wilayah yang dipilih dibentuk oleh Pak Ramli sebagai untuk koordinasi perkenalan lab satu Indonesia. Ini sedikit definisi Korwil, Wakorwil, Kampro, Ketua Ambasador, Wakampro, Wakil Ketua Ambasador Provinsi, Korkap, Kot, itu adalah koordinator kabupaten dan kota. Nah, ini sedikit definisinya, pengurusnya. Sebagai koordinator penanggung jawab kegiatan Igilak adalah Bu Nur Baria, dan beberapa panitia sesuai dengan lokasi wilayahnya. Untuk Sumatera Pak BHP ini Pak Guslaini, untuk Kalimantan Pak Maharani, dan Jawa Barat Pak Anwar, bagian Jawa Tengah Pak Amin, Jawa Timur Pak Nur Khalid, Sulawesi Pak Imran juga hari ini ada bergabung juga. Jadi sedikit informasi juga, jadi buat teman ini saya sambil membacakan sambil saya lihat juga nih siapa saja yang sudah bergabung. Jadi untuk koordinator Sulawesi sudah bergabung, terima kasih sekali Pak Imran sudah bergabung. Untuk koordinator wilayahnya Maluku Pak Alfi juga bergabung sekarang. Dan koordinator wilayah Papua Bu Minarsi sudah bergabung juga di sini. Untuk Nusa Tenggara Pak Babang Setiawan. Nah, untuk yang Sumatera kebetulan wilayah belum bergabung, tapi ada Pak Beni dan selaku salah satu wakil koordinator kalau tidak salah, koordinator untuk wilayah Sumatera. Nah, ini kalau misalnya untuk yang dari ada Bu Eka juga tuh, ada Bu Eka dan ada Bu Eka. Bu Eka Pak Ruby juga ya. Ya, Bu Eka ada Pak Ruby. Mantap sekali. Nah, itu untuk sekarang berarti kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 wilayah berarti yang dari 9 wilayah sudah bergabung. Ya paling dikit kita ada satu proses lah ya. Pelan-pelan kita proses. Mas Tom dari Gorontalo juga itu luar biasa itu. Ada Pak Irfan, dia ketua. Iya. Itu luar biasa. Siap. Salam Pak Irfan. Siap. Oke. Selanjutnya ini agar teman-teman juga
kita tak kenal tak sayang ya. Jadi kita memperkenalkan juga dari tim Lab, ada Mark Chen yang juga bergabung hari ini, Pak Suryanto, ada Bu Karin, ada juga bergabung, dan Tommy Hartono, saya sendiri. Dan ini ada beberapa tim saya akan bergabung di selanjutnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini mereka bergabung, ada Bu Siska, Pak Rodri, Pak Michael, dan Bu Tara. Mereka akan membantu assisting untuk tingkat provinsi sampai nanti koordinator kabupaten atau kota. Nah, kita kalau misalnya saya sedikit berbagi, ini kalau misalnya sangat detail. Oke, ini kalau misalnya ini sebenarnya detail bagaimana SOP-nya kita, bagaimana onboarding-nya kita. Tapi yang ini nanti bisa dibagikan saja, Mas Tom. Nanti bisa dibagikan saja, teman-teman. Ya, jadi sedikit agar informasi. Jadi kita ini SOP ini disiapkan, sudah diperiksa oleh LAK Singapura dan sudah disetujui dan diketahui oleh ketua umum Ikatan Guru Indonesia. Jadi harapannya dengan ini kita bisa menjadi satu manual book. Jadi buku manual yang bisa kita gunakan dari tingkat wilayah, provinsi, koordinator kabupaten kota sampai nanti ke tingkat regional distrik lainnya yang di bawahnya gitu. Oke, palingan seperti itu perkenalan saya. Kalau misalnya tentang bagaimana cara Laksuit ini kok bisa sih sampai di IG, bagaimana sih sebenarnya dan apa sih tujuannya Laksuit ini di Ikatan Guru Indonesia gitu. Jadi ya penting biar kita bisa mengenal lah lebih jauh apa sih itu lah. Jadi nanti juga selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Mak, Pak Suryanto, dan Bu Karin tentang detailnya dari lab. Nah, untuk sementara mungkin sebelum perkenalan itu mungkin boleh bantuannya tentang perkenalan dari Ikatan Guru Indonesia agar dari tim LAK Singapura juga bisa langsung dapat informasi persen dari Bu Nur, mungkin boleh dibantu. Oke, terima kasih Mas Tom. Sekilas saja ya, yang pandang tentang LAK bekerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia. Sebenarnya simpel saja tujuannya. Tujuannya adalah memediasi guru-guru Indonesia untuk meningkatkan kualitas diri, itu saja. Nah, alhamdulillah Ikatan Guru Indonesia ini sudah banyak dikenal dari Sabang sampai Merauke dan fokus di dalam peningkatan kompetensi guru. Sebuah organisasi guru itu tidak akan berjalan tanpa adanya sebuah tujuan. Nah, tujuan Ikatan Guru Indonesia adalah meningkatkan kualitas diri agar pendidikan Indonesia lebih maju. Nah, program ini adalah program Ikatan Guru Indonesia yang resmi disetujui dan direkomendasi oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Kebetulan saja Mas Tommy tahu tentang saya dan Sagu Saku yang memiliki aktivitas lumayan aktif begitu ya di pergerakan guru Indonesia. Nah, kemudian LAK diperkenalkanlah oleh Sagu Saku, awalnya seperti itu. Diperkenalkan oleh Sagu Saku dan kemudian banyak ternyata guru-guru yang memerlukan LAK untuk memudahkan proses pembelajaran. Nah, akhirnya mulai kita perkenalkan LAK ke seluruh guru Indonesia. Jadi saya tekankan kembali, ini bukan program kanal, tetapi memang program Ikatan Guru Indonesia secara pusat, begitu ya, dan direkomendasi oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Para guru hebat guru Indonesia, ingat, sebuah langkah tidak akan yakin untuk maju apabila kita selalu dibebani dengan sebuah masalah atau negative thinking. Jadi pesan saya, berpositiflah untuk berpikir agar kita meraih sejuta impian. Itu saja, Mr. Mark, Mas Tom, dan Miss Karin. Siap, terima kasih Bu Nur. Oke, mungkin selanjutnya saya berikan kepada
Pak Mark, Pak Suryanto, dan Bu Karin untuk memperkenalkan apa sih itu Laksud dan detailnya bagaimana Laksud itu bekerja. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Tommy, Bu Nur. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu. Nama saya Mark dari tim LAK. Let me share my screen. Can you see, Tommy? Yes, I can see. Guru-guru hebat, apakah bisa melihat layarnya dari Pak Mark? Bisa. Oke, siap. Saya, oke. Ya, terima kasih atas partisipasi. Jelas ya, clear. Ini adalah LAK Introduction to IGI. Sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan tim dari LAK dan mulai dari LAK. Saya Pak Mat, Pak Suryanto, Bu Karin, dari Mulai, Pak Tommy. Mulai adalah mitra kami di Indonesia yang akan bekerja sama dengan Anda untuk onboarding LAK di TV Anda. LAK adalah aplikasi super untuk kolaborasi milik perusahaan unicorn startup bernama ByteDance, penilaian valuasi USD 80 miliar. Kami adalah perusahaan saudara TikTok. Saya percaya semua orang tahu TikTok ya. LAK memiliki pusat lead di Singapura, US Silicon Valley, China untuk meningkatkan produk kami. Ini Bapak Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, menekankan pentingnya teknologi digitalisasi untuk sektor pendidikan di Indonesia untuk musim COVID-19 saat ini dan seterusnya. Apa yang kami yakini? Guru adalah sektor kunci keberhasilan transformasi pendidikan. Guru siap masa depan untuk pelajar siap masa depan. Memperkuat keterampilan digital dan menumbuhkan budaya kolaborasi. Siapkan guru kita untuk masa depan digital. Jadi apa nilai LAK untuk sektor pendidikan Indonesia? Untuk tingkat kementerian pendidikan, LAK memikirkan komunikasi yang efisien dan aman untuk semua sekolah di Indonesia dengan menggunakan feature LAK announcement. Untuk tingkat manajemen, LAK akan memastikan proses tanpa kertas melalui persetujuan alur kerja LAK dengan cara drag and drop, mengambil kehadiran staf melalui feature attendance di LAK, integrasi dengan aplikasi sekolah seperti LMS. Untuk semua dosen guru-guru, melakukan kelas jarak jauh melalui LAK video konferensi 100 orang, simpan rencana pelajaran dan bahan ajaran di satu tempat LAK Drive, penilaian tugas dan umpan balik melalui dokumen LAK, pelacakan kemajuan akademik melalui dokumen LAK. Untuk semua mahasiswa, hadiri pelajaran melalui konferensi video LAK, bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah dan projek, menggunakan obrolan dan dokumen LAK, emoticon, voting, lambrakan tautan video, belajar bahasa
baru melalui terjemahan LAK AI kerana LAK dapat menerjemahkan 105 bahasa. Tidak seperti kebanyakan alat LAK gratis dan termasuk obrolan tanpa batas, minit panggilan video tanpa batas, pembuatan dokumen LAK tanpa batas, menghemat biaya lisensi Microsoft, pembuatan aplikasi alur kerja tanpa batas, aplikasi tanpa batas, 200 giga per sekolah, solusi pembelajaran jarak jauh yang direkomendasikan oleh UNESCO. Ya, ini adalah sekolah dan menteri pendidikan di Indonesia yang menggunakan LAK. Ini adalah siaran pers kami melalui Sulawesi. Okay, Tommy, I pass the time to you. Tommy? Oh yes. Oke, jadi selanjutnya ini sebenarnya layar bagaimana cara kita proses adopsi Laksud untuk Ikatan Guru Indonesia. Jadi kita ada membagi kontribusi kita di dua bagian, yaitu dari Laksud yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri ada dari tim saya dari Mulai Private Limited Singapura. Saya mulai dulu dari bagian saya ya, yaitu kalau yang untuk di bagian tim saya akan bantu untuk teman-teman guru hebat satu Indonesia yang dipandu oleh koordinator wilayah satu Indonesia untuk kita bantu downloading aplikasi LAK, dan kita akan juga membantu untuk koordinasi bagaimana cara menggunakan aplikasi LAK sesuai dengan SOP yang tadi saya bagikan. Lalu ada satu bagian lagi, yaitu bagaimana cara kita menyelesaikan, yaitu di sini kalau misalnya dilihat ada 3 fase. Fase pertama adalah kita akan bantu untuk masuk ketua-ketua nanti dari IGI untuk tingkat provinsi. Jadi ada 26 provinsi dengan 10 delegasinya per provinsi. Nah, kalau misalnya nanti di SOP itu sebenarnya saya berikan nama yaitu Kampro, Ketua Ambasador Provinsi. Itu sebenarnya nanti secara struktur itu pertama kita ada Korwil, koordinator wilayah, yaitu 9 koordinator wilayah, diperbantukan oleh per koordinator wilayah ada 2 wakil koordinator wilayah. Nanti setelah itu ada Kampro, Ketua Ambasador Provinsi. Jadi di tingkat provinsi ada ketua-ketuanya yang akan membantu memimpin untuk bagaimana proses Laksudnya. Nah, di mana nanti Ketua Ambasador Provinsi itu akan dibantukan oleh 2 wakilnya dan 10 delegasi yang akan membantu untuk proses onboarding. Nah, setelah yang fase pertama, kita akan masuk ke fase kedua. Fase kedua itu adalah di mana nanti di tingkat provinsi akan membantu untuk setiap provinsi kan ada kota, kabupaten. Nah, ini akan bantu onboarding. Kalau misalnya saya lihat dari data yang ada di informasi terbaru IGI, itu kalau misalnya di tingkat provinsi yang bagian itu ada leader-leadernya dan target bisa ada 4.240 orang tingkat provinsi satu Indonesia. Nah, kalau nanti kita setelah udah masuk onboarding untuk tingkat provinsi, ketua ambasador provinsi, wakil ketua ambasador provinsi, dan sampai ke delegasinya, itu nanti kita akan masuk ke seluruh anggota IGI lainnya. Kalau dari informasi yang saya dapatkan, anggota Ikatan Guru Indonesia angkanya segini. Tapi untuk angka realnya, kemungkinan pastinya lebih. Tapi yang pasti kita
dapat satu angka dulu sekitar 41.000 daftar anggota IG yang akan nanti kita bantukan untuk adopsi aplikasi Lab. Nah, setelah itu saya lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian Labsuit. Labsuit itu akan mempersiapkan untuk training aplikasi Lab admin. Jadi, sementara dari bagian saya nanti akan mengajarkan bagaimana menggunakan aplikasi Lab, nah nanti ada bagian Labsuit akan membantu untuk bagaimana cara kita administrasikan grup. Jadi ada satu tim kita administrasi, mana ada fungsi-fungsinya, bagaimana mengundang orang yang belum pernah masuk ke timnya, itu akan lebih ke administrasi. Yang kedua adalah sertifikasi. Di Lab ada 2 tipe sertifikasi. Sertifikasi pertama adalah Lab User. Lab User di mana ya seperti kita menggunakan aplikasi, ini seperti ini Messages, ini Meeting, nah itu nanti ada satu sertifikasi untuk mengetahui fitur-fitur aplikasi Lab. Nah, sertifikasi kedua adalah Lab Admin, di mana kita akan diberi pengajaran tentang bagaimana cara menggunakan dan mengadministrasikan aplikasi Lab. Jadi aplikasi Lab itu seperti sebuah organisasi. Saya ambil contoh, nanti kalau misalnya di bagian sekolah, ada satu sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, ada murid. Nah, fungsi sertifikasi Lab Admin adalah bagaimana cara mengatur manajemen seluruh warga sekolah. Nah, untuk di bagian IG, kita ada tingkat provinsi. Nah, nanti satu tingkat provinsi akan kita berikan satu akun premium di Labsuit. Nah, perlu ada satu admin yang membantu akomodasikan seluruh anggota-anggota yang berdomisili di provinsi tersebut. Entah itu penggunaan aplikasi ataupun administrasi keanggotaan di dalam akun tersebut. Yang ketiga, kalau misalnya kita setelah mendaftar di Labsuit, pasti ada satu setting itu dari customer service. Nah, itu sebenarnya adalah fitur helpdesk, yaitu customer service dari Lab. Nah, seperti itu kira-kira gambaran besar, gambaran kasarannya bagaimana cara perusahaan saya yang berada di Singapura dan Lab bisa membantu untuk proses onboarding dari seluruh anggota Ikatan Guru Indonesia masuk dalam aplikasi Labsuit dan menikmati manfaat yang tadi dibagikan oleh Pak Mark. Untuk itu saya lanjutkan sepertinya ke Bu Karin ya. Hi Mark, you continue with Karin or? Yeah. Yes. Okay. Please. Silakan Bu Karin. Okay. Mark, this part is yours. This one I can explain. Ya. Bapak Ibu, terima kasih, selamat pagi ya. Jadi untuk pelaksanaan implementasi LAK untuk IGI, kita memiliki 3 indikator kunci yang kita ukur dan untuk menentukan progres ataupun perkembangan dari masing-masing wilayah, bagaimana progresnya, apa yang sudah dicapai. Indikator ini yang pertama adalah total certified LAK admin. Jadi dari sini kita mengukur seberapa banyak LAK admin di wilayah yang sudah mendapatkan sertifikasi. Okay. Yang kedua adalah total activated user, yaitu jumlah pengguna yang sudah download dan login ke dalam LAK. Jadi dari sini kita akan mengukur, misalkan dari satu wilayah ada 1.000 user yang sudah kita undang. Mungkin dari wilayah A, mungkin cuma ada 10 orang yang download dan aktifkan account-nya di dalam LAK. Sedangkan wilayah yang lain mungkin 500 orang. Jadi ini ada pengukuran kita. Jadi bukan cuma diundang, tapi setiap user itu, setiap pengguna harus login ke dalam LAK. Itu baru termasuk total activated user. Oke. Nah, indikator kunci yang ketiga adalah total daily active users. Nah, ini diukur per hari. Jadi jumlah user
pengguna yang aktif menggunakan LAK setiap hari. Misalkan kalau dari satu wilayah ada 1.000 orang yang mengaktifkan akunnya itu mungkin misalkan 500 orang. Tetapi di dalam hari-harian cuma ada 15 orang yang menggunakan. Maka indikator yang ketiga, total daily active user, akan menunjukkan cuma 15 orang yang menggunakan LAK setiap hari. Arti dari menggunakan LAK setiap hari itu adalah login ke dalam LAK, menggunakannya itu untuk misalkan menggunakannya untuk melakukan komunikasi, melakukan rapat, ataupun melakukan menggunakan salah satu fitur di dalam LAK itu akan dihitung sebagai aktif. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya masing-masing wilayah itu memiliki progres yang baik? Yang pertama, untuk sertifikasi LAK admin, silakan dihimbau supaya setiap orang yang ditunjuk sebagai admin di dalam wilayah itu untuk mengikuti training admin dan mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikasi LAK admin. Yang kedua, untuk indikator yang kedua, total activated user, tolong dihimbau setiap pengguna yang sudah diundang, yang sudah menerima invitation link dari LAK itu untuk download dan login ke dalam LAK untuk mengaktifkan account-nya. Jadi sekali usernya itu download dan login ke dalam LAK, secara otomatis akan dihitung sebagai user yang aktif. Nah, untuk yang indikator yang ketiga, total daily active user itu yang perlu kita lakukan adalah setiap wilayah itu perlu menggunakan LAK. Setiap pengguna perlu menggunakan LAK setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa menghimbau supaya semua pengguna itu aktif menggunakan LAK? Yaitu kita mulai dengan menciptakan lebih banyak use cases, ya kan? Menciptakan lebih banyak skenario-skenario untuk menggunakan LAK. Misalkan memindahkan komunikasi yang tadinya di dalam WhatsApp ke dalam LAK. Nah, maka secara otomatis orang-orang yang perlu berkomunikasi setiap hari itu akan menggunakan LAK setiap hari. Ataupun menciptakan use case yang lain, misalkan contoh seperti menciptakan perpustakaan virtual, ya kan, buku-buku e-book bisa di-upload ke dalam LAK library, LAK drive. Jadi setiap guru-guru yang ingin membaca bisa masuk ke dalam LAK untuk mengakses dokumen ataupun dokumen-dokumen lain yang administratif yang perlu dipakai di dalam universitas itu bisa ditaruh di sana. Jadi intinya itu untuk yang poin ketiga itu masing-masing wilayah mesti kerjasama untuk menciptakan lebih banyak skenario penggunaan LAK supaya pengguna-penggunanya itu menjadi aktif menggunakan LAK. Karena kita akan bagikan tentang beberapa use case, beberapa skenario penggunaan LAK di dalam universitas. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan bagaimana menggunakannya. Nah, dari penerapan LAK ini dibagi dari 3 phase ya. Jadi dari sini kita bisa lihat phase pertama itu fokusnya itu lebih ke top IGI leaders 26 provinsi, jumlahnya itu 260 orang. Nanti setelah itu baru pindah ke phase yang kedua, leaders yang di level provinsi 4.240 orang, dan level yang ketiga itu ke distrik, jadi 41.186 orang. Jadi ini semua adalah akan dibagi menjadi 3 phase penerapannya. Move to the next slide. Okay, Suyanto, I think Tommy was asking if you did introduce yourself. Sorry. Jadi perkenalkan saya, nama saya Suryanto ya, sudah diperkenalkan tadi sama Mark di depan. Saya ada dari tim LAK di bagian Customer Success. Tujuan dari Customer Success Manager itu adalah supaya pengguna-pengguna sebuah customer dari LAK itu bisa berhasil menggunakan LAK, bisa mencapai business benefit dari penggunaan LAK. Jadi dari Customer Success itu kita membagikan best practices, membantu pengguna-pengguna itu untuk menemukan bagaimana sebaiknya menggunakan LAK untuk mencapai objektif-objektif yang diinginkan oleh pengguna. Jadi untuk IGI Leaderboard ini atas sampel datanya, misalkan contoh yang pertama kita akan secara berkala akan mengirimkan progres ini, dan kita akan ukur dengan ranking.
Jadi ada leaderboardnya. Setiap wilayah akan ditaruh ke dalam Excel, oke, dan akan di ranking. Jadi misalkan wilayah A mencapai paling banyak orang yang admin yang certified, paling aktif, jadi aktif users-nya tinggi, ya kan? Nah itu akan ranking pertama. Untuk wilayah yang tidak begitu aktif, jumlah DAU-nya sangat rendah, itu akan di rank ke yang bawah. Jadi setiap wilayah itu akan memiliki leaderboard untuk ranking-ranking seperti ini. Jadi semua orang tahu progresnya seperti apa, ya kan? Dan dari 3 indikator yang tadi saya sebutin, jumlah admin yang sudah lulus sertifikasi, jumlah pengguna yang sudah download dan login LAK, dan jumlah dan persentase pengguna yang aktif menggunakan LAK setiap hari. Jadi 3 indikator ini yang akan kita ukur di dalam progres LAK. Ya. Next. Oke. Hai semua, nama saya Karin dan saya dari LAK University. Jadi dari bagian kami, kita telah sediakan 2 link yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian nanti. Ini adalah pembelajaran digital secara online yang dapat Anda selesaikan untuk pertama sekali bagaimana menggunakan LAK sebagai administrator. Jadi ini penting sebelum Anda bisa mengelolakan LAK account untuk wilayah atau tim-tim Anda. Di akhir LAK yang khusus yang di admin ini adalah dalam bahasa Inggris, tapi di akhirnya ujian yang bisa Anda selesaikan itu ada dalam bahasa Indonesia. Jadi jika Anda pass exam ini, Anda akan dapat sertifikat sama LAK yang boleh Anda sharekan di profil LinkedIn Anda sebagai contoh. Yang satu lagi adalah pembelajaran digital untuk sebagai pengguna LAK. Ini juga sebelum Anda bisa membantu lain join tim Anda dan menggunakan LAK untuk kerja-kerja Anda. Ya. Jadi link ini akan di-sharekan nanti. Ya. Ini contoh linknya. Jadi Anda cuma perlu masukkan email address untuk mendaftarkan untuk pembelajaran ini. Dan teruskan pembelajaran sehingga akhir dan exam linknya akan ada di akhirnya. Terima kasih. Oke, to you, Suryanto. Oke, untuk berikutnya saya akan membagikan tentang bagian use case ya, skenario penggunaan LAK terutama untuk dunia pendidikan di Indonesia. Jadi seperti yang tadi saya katakan, use case ini bisa dijadikan pertimbangan supaya nantinya setiap sekolah atau guru-guru bisa menggunakannya itu di dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ini sangat penting untuk indikator yang ketiga, yaitu daily active users. Jadi yang pertama adalah school announcement. School announcement ini adalah sebuah announcement apps di dalam LAK yang bisa dipakai untuk melakukan pengumuman. Oke, baik itu pengumuman ke kelas ataupun pengumuman ke seluruh sekolah atau universitas. Oke, pengumuman ini mendukung rich media, jadi bisa masukin gambar, terus yang paling penting itu adalah beda dengan yang email ataupun pengumuman dari media lain, di mana LAK itu memastikan ada acknowledgement. Jadi kita punya satu option yang setiap pembaca yang sudah menerima pengumuman itu, yang sudah membaca, mereka harus klik I sign untuk memberikan acknowledgement kalau mereka sudah membaca pengumuman itu. Ini sangat penting untuk pengumuman-pengumuman yang sangat penting yang harus dibaca penerima pengumuman. Oke, next. Nah, berikutnya adalah tentang bagaimana menggunakan LAK Drive untuk menyimpan semua dokumen-dokumen di satu tempat. Oke, jadi secara tradisional banyak sekali dokumen-dokumen karena disimpan di komputer ataupun di thumb drive
ya kan, ataupun di handphone atau di tempat-tempat yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya LAC drive kita bisa menyimpan dokumen-dokumen di dalam LAC drive dengan folder. Kita bisa susun struktur foldernya, baik itu untuk lesson plan ataupun untuk teaching materials, ataupun bisa dipakai untuk menyusun berdasarkan fakultas, jurusan, program studi. Jadi semuanya itu bisa disusun dan diorganisasi dengan sedemikian rupa sehingga dokumen itu bisa lebih gampang dicari. Ya. Yang kedua adalah menggunakan LAC itu untuk lesson planning. Jadi di dalam LAC itu ada yang namanya LAC document. Dan LAC document itu sangat rich text. Jadi semuanya media-media dari YouTube video, dari link, dari image maupun itu bisa dipakai, dan juga bisa melakukan kolaborasi sebanyak 50 orang. Jadi misalkan ada tim dosen yang lagi mendiskusikan sebuah proyek ataupun lagi mendiskusikan sebuah kurikulum, ya kan? Atau teaching material atau lesson plan, itu bisa menggunakan LAC document untuk melakukan kolaborasi. Dan dari sana mereka bisa langsung update dan memberikan komen, ataupun kita bisa tahu siapa yang mengontrol access right juga. Oke, next. Nah, selain itu LAC juga ada yang namanya LAC calendar. Jadi LAC calendar itu benar-benar bisa membantu kita itu menyusun jadwal kita, terutama untuk jadwal pengajaran, jadwal meeting, dan jadwal-jadwal yang lain. Dan dari sana akan ada reminder kalau misalkan jadwal meeting akan langsung terhubung ke dalam LAC video conference. Jadi istilahnya itu kalender itu sudah secara terintegrasi dengan video conference. Kan? Jadi kalau misalkan saya diundang untuk satu meeting, saya akan diingatkan oleh LAC calendar 15 menit sebelum meeting. Dan sewaktu saya mau bergabung ke dalam meeting, saya tinggal klik satu button, saya langsung masuk ke dalam meeting untuk melakukan virtual meeting dengan peserta-peserta yang lain. Oke, nah ini sebenarnya sangat membantu kita. Go back to the slide. Nah ini sangat membantu kita, terutama untuk guru-guru dan dosen-dosen yang memiliki jadwal yang sangat-sangat sibuk dari pengajaran di kelas, rapat maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Okay. Nah, dan ini juga kalender LAC ini juga bisa membantu untuk supaya universitas ataupun sekolah-sekolah bisa menciptakan kalender public calendar, misalkan public calendar untuk kegiatan-kegiatan di dalam universitas. Jadi dari sana setiap mahasiswa ataupun setiap guru-guru bisa subscribe dan bisa tahu apa yang terjadi di dalam universitas itu. Mungkin ada kegiatan career expo ataupun ada kegiatan apa aja bisa dimasukin ke dalam sana. Jadi semua orang bisa tahu langsung. Okay. Yang berikutnya itu yaitu grading. Jadi kalau misal LAC document ini juga bisa dipakai sebagai satu media untuk menyebarkan assignment, tugas. Jadi misalkan dosen siapkan tugas di dalam LAC document, dikirimkan melalui LAC chat group ke kelas, dan mahasiswa bisa disuruh untuk dikerjakan dan dimasuki di upload ke folder tertentu. Dan dari sana guru-guru bisa melakukan feedback langsung, langsung bisa diberikan komen ataupun pemeriksaan dan grading dan feedback. Next. Nah, ini ada video conference LAC yang mendukung kita melakukan meeting dari mana saja. Sekarang LAC video conference mendukung sampai 100 peserta, ya kan? Dan kalau misalkan ada meeting ataupun rapat yang mau di-extend lebih dari 100, kita memiliki fungsi yang namanya live stream. Ya, jadi rapat di dalam 100 orang ini bisa di-broadcast untuk ditonton oleh lebih dari 100 orang, mungkin 1.000 atau 10.000 orang. Jadi ini sangat fitur yang sangat berguna, terutama misalkan contoh rektor atau ada fakultas ini melakukan town hall, melakukan meeting virtual, itu bisa dilakukan dari sana. Dan yang satu keunikan dari LAC video conference ini adalah kita memiliki yang namanya LAC Magic Share. Jadi LAC Magic Share ini adalah sharing yang bukan seperti yang fitur-fitur yang di video conference yang lain, mereka sharingnya itu sharing screen, ya kan? Kalau LAC itu Magic Share-nya itu kita share satu dokumen di mana peserta yang lain bisa menerima akses untuk dokumen yang sama, dan mereka bisa scroll untuk melihat dokumen itu dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi tidak tergantung sama presenter. Jadi presenter bisa membagikan satu dokumen, bersamaan semua peserta yang lainnya itu bisa mengakses dokumen itu melalui video conference, membacanya, dan memberikan komen ataupun update ke dokumen yang sama. Nah, itu ada fitur yang unik dari LAC yang kita namakan Magic Share. Oke, berikutnya. Next.
Berikutnya adalah LAK group. Jadi setiap guru bisa menciptakan grup chat mereka sendiri. Baik itu grup chat yang dipakai untuk komunikasi dengan sesama dosen, sama sesama guru, maupun grup chat yang diciptakan untuk mahasiswa sekelas. Jadi itu untuk mempermudah komunikasi antar dosen dengan anak-anak satu kelas. Dan dari grup chat ini tentu komunikasinya itu bisa bersifat teks ataupun bisa kirim dokumen, kirim video segala macam itu bisa. Dan yang paling uniknya itu juga di setiap grup itu dosen bisa bikin grup announcement. Jadi informasi-informasi yang penting, yang perlu dibaca, yang perlu diketahui oleh mahasiswa itu bisa dimasukin di sana. Nah, terus berikutnya juga helpdesk. Di dalam LAK itu kita memiliki satu fitur helpdesk yang bisa membantu setiap universitas untuk mengotomatisasi pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang selalu berulang-ulang. Dan mahasiswa setiap tahun kan ganti. Ada mahasiswa yang baru masuk. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan itu berulang-ulang. Dan untuk sekarang kebanyakan universitas menjawab pertanyaan seperti ini melalui antara internet portal ataupun juga staff. Nah itu sangat menghabiskan resources dan tidak gampang. Bayangkan kalau misalkan dosen punya pertanyaan ataupun mahasiswa punya pertanyaan, bisa langsung ke LAK search yang namanya misalkan student assistant, ya kan, langsung bisa dapat jawaban dari bot. Itu lebih baik, ya kan. Dan juga sebagai salah satu cara supaya universitas bisa melakukan knowledge management. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang sering kali ditanyain dimasukin ke dalam knowledge base, sehingga helpdesk chatbot ini semakin pintar dan semakin dapat menjawab pertanyaan dari mahasiswa maupun dosen. Oke, next. Nah, yang berikut ini adalah LAK documents. LAK document ini kita namakan Next Generation Project Work, di mana kita memungkinkan collaborators, yaitu semua up to 50 orang bisa melakukan kolaborasi di dalam satu dokumen yang sama. Jadi misalkan kalau saya lagi mahasiswa mengerjakan proyek skripsi, itu bisa 3-5 orang, misalkan mereka bisa masuk dan kerjakan di dalam satu dokumen yang sama. Jadi tidak perlu khawatir tentang versi mana yang paling baru, harus backup satu di komputer, satu di handphone, satu di thumb drive. Tidak perlu lagi seperti ini, semuanya di dalam cloud, dan kapan saja, mana saja kita mau melakukan update, baik dari handphone maupun dari laptop, itu bisa. Dan kita bisa real time mendukung kolaborasi di sebanyak 50 orang. Next. Nah, jadi kira-kira itu adalah use case fitur yang kita pikirkan yang mungkin bermanfaat bagi universitas, baik bagi guru-guru. Nah, tentu ini tidak terbatas. Setelah Bapak Ibu menggunakan LAK, nantinya pasti akan mengembangkan use case yang lebih unik lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Okay, next. After you, Mak. Okay. Pak Tommy, shall we open up for short Q&A? Any questions? Any clarification? Maybe for that, I conclude first what you have and Pak Suryanto and Bu Karin have explained. Yeah. Oke, terima kasih Guru Hebat Satu Indonesia. Jadi ini saya berikan satu konklusi ya. Jadi tadi sempat lumayan panjang tadi dibagikan oleh Pak Mak, Bu Karin, dan Pak Suryanto. Jadi sebenarnya awal tujuan dari saya memperkenalkan Laksud ke Ikatan Guru Indonesia adalah untuk membantu sekolah-sekolah untuk adopsi aplikasi LAK. Nah, setelah berdiskusi dengan Bu Nur dan Pak Ramli, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, beliau menginstruksikan kepada kami, lebih baik sebelum masuk ke sekolah, kita itu harus masuk ke IG dulu. Maksudnya, kita prioritaskan anggota-anggota IG untuk bisa menggunakan aplikasi LAK, mengerti aplikasi LAK, dan bisa mengadministrasi aplikasi LAK tersebut. Jadi harapannya untuk fase pertama ini adalah bagaimana cara kita membantu Ikatan Guru Indonesia mengadopsi aplikasi LAK, tidak hanya menggunakan aplikasi LAK, tapi mengerti bagaimana cara aplikasi LAK itu bekerja. Jadi ketika nanti guru-guru hebat Satu Indonesia, anggota Ikatan Guru Indonesia memperkenalkan Laksud ini kepada sekolah-sekolah di wilayah masing-masing,
Itu jadi anggota IG ini bisa mengetahui dulu aplikasi LAK ini seperti apa, manfaat yang bisa dibagikan kepada sekolah itu seperti apa. Jadi ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, jadi bisa juga dibantu untuk dijawab juga dari sana. Terus tadi juga Pak Suryanto ada membagikan beberapa informasi fitur-fitur dasar yang harapannya sebenarnya bisa membantu komunikasi Ikatan Guru Indonesia. Seperti biasa kita komunikasi tidak hanya secara organisasi ya, tapi kita misalnya ada materi komunikasi, baik kita bisa menggunakan chatting, kita bisa menggunakan video conference. Kalau chatting biasa kita bisa menggunakan WhatsApp, Telegram, dan banyak aplikasi lainnya. Yang kedua buat video conference, kalau mungkin yang di IG sudah terbiasa banyak menggunakan Zoom dan Webex. Nah itu, terus untuk kolaborasi dokumen, setahu saya ada 2 aplikasi besar, yaitu Google Suite sama yang sekarang sedang kerjasama. Mungkin ada beberapa wilayah yang juga sedang mencoba, sedang melakukan training juga sih. Banyak intensif training saya lihat di beberapa wilayah, yaitu dari Microsoft Office Team, kalau tidak salah namanya ya. Jadi harapannya dengan adanya LAK ini, kalau untuk komunikasi kan kita menggunakan satu aplikasi. Kalau untuk kita video conference, pertemuan daring ini kita menggunakan satu aplikasi. Kalau kolaborasi, satu aplikasi lainnya. Harapannya ini semua aktivitas yang kita lakukan ini bisa menggunakan satu aplikasi saja. Jadi tidak membuang memori juga, pertama dari satu hal itu. Kedua adalah salah satu yang banyak sekali guru-guru pakai, yaitu Microsoft Word sama Microsoft Excel. Banyak sekali wilayah-wilayah di Indonesia juga saya lihat banyak terkendala, yaitu aktivasi Microsoft Office maupun Microsoft Word maupun Microsoft Office Excel. Harapannya dengan adanya aplikasi LAK ini bisa membantu akomodasikan teman-teman yang belum memiliki lisensi Office Word maupun Excel bisa tetap menggunakan Word maupun Excel tapi di dalam aplikasi LAK. Jadi di dalam aplikasi LAK itu ada fitur benar-benar sama persis seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel, tapi itu tidak menggunakan lisensi. Jadi harapannya bisa memberikan manfaat di bagian sana juga. Dan banyak sekali sebenarnya fitur-fitur lainnya yang sebenarnya bisa dipakai tidak hanya di dalam sekolah ya, tapi secara kita berorganisasi. Dari IG sendiri kita berorganisasi, banyak sekali hal-hal yang kita bisa gunakan aplikasi LAK, seperti komunikasi informasi terbaru dari organisasi, kebijakan-kebijakan organisasi, respon-respon organisasi dari hasil survei lapangan seperti apa. Jadi organisasi ini bisa aktif memberikan informasi baik dari pusat sampai ke ranting di bawahnya. Harapannya adalah dengan menggunakan LAK itu komunikasi dari pusat ke ranting ini tetap terjaga gitu. Walaupun kalau misalnya sebelumnya kita menggunakan banyak sekali aplikasi. Nah, dengan adanya aplikasi LAK, jadi kita tidak kemana-mana. Jadi misalnya kadang-kadang kita chat awal pakai WhatsApp, terus nanti ada ranting, ada bicara, saya ada yang pakai Telegram gitu. Nah, harapannya kita unifikasi semua jalur komunikasi bisa lewat satu channel gitu. Nah, selanjutnya kita buka sesi, sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin Bu Nur, ini Bu Nur masih ada kan ya? Bu Nur, oke. Mungkin sebelum kita lanjut sesi tanya jawab, mungkin kalau boleh, di sini kan sudah ada koordinator wilayah, ada beberapa, ada Pak Gus Nelly dari Sumatera, Pak Imran dari Sulawesi, dan ada beberapa ada beberapa koordinator wilayah. Mungkin kalau boleh diizinkan, boleh Pak, siapa yang mau memulai untuk memberikan perkenalan wilayahnya. Jadi dari kita bisa tahu, dari Singapura juga bisa mengetahui apa sih wilayahnya dan siapa yang menjadi perkenalan dulu lah, ketua koordinator wilayah untuk ini. Mungkin di sini ada siapa yang mungkin boleh mulai duluan? Apakah Pak Imran atau Pak Gus? Oke, Pak Tommy. Ya, Pak Imran, silakan. Ya, terima kasih waktunya.
langsung aja karena masih ada wilayah lain yang akan memperkenalkan diri. Saya perkenalkan mungkin sebagai koordinator wilayah di Sulawesi. Di Sulawesi ada 6 provinsi, jadi otomatis nanti ada 6 ketua ambasador provinsi, Kampro. Betul. Iya. Kemudian di room ini juga sudah hadir 2 wakil Korwil, ada Pak Baharudin dari Sulawesi Tengah dan Pak Aris Patad dari Sulawesi Selatan. Itu. Untuk koordinator untuk Kampro, koordinator ketua ambasador provinsi sudah ada Bu Arfiani dari Sulawesi Selatan. Mungkin ada juga Ibu Sulfajriani ya, tadi terlihat dari Sulawesi Tenggara. Ada juga Pak Adrianus dari Sulawesi Tengah. Menunggu mungkin rekan dari Gorontalo dan Sulawesi Utara. Kalau dari Sulawesi Barat ada Pak Idam, ada Pak Abdul Mujid yang bergabung. Mungkin demikian. Karena di Sulawesi sendiri kemungkinan ada 80-an Kampro nantinya, 80-an koordinator kabupaten, karena ada 80 sampai 81 kabupaten. Kami pelan-pelan untuk berkoordinasi. Mudah-mudahan nanti sudah terbentuk keseluruhan. Untuk Sulawesi Selatan sudah ada semua 24. Yang belum terlaporkan itu belum terlaporkan 100% itu dari Sulawesi Utara dan Gorontalo. Itu. Untuk provinsi lainnya alhamdulillah sudah terisi semua koordinator sampai ke level kabupaten. Mungkin demikian laporan dari saya, Pak Tommy. Pak Imran, mungkin boleh ditambahkan apakah ada program-program khusus untuk Sulawesi mungkin yang boleh dibagikan di sini, jadi bisa berbagi juga, siapa tahu ada tempat gitu, ada wadah untuk kita bisa kolaborasi gitu. Mungkin rekan-rekan di Sulawesi karena ada beberapa komunitas online seperti di Sulawesi Selatan itu ada Lontara, di Sulawesi Tenggara ada Sultra Cerdas, di Sulawesi Tengah ada Kelor, hampir semua. Di Gorontalo ada Gosmart, di Sulawesi Utara juga ada Salim Firlan. Kemungkinan teman-teman, karena yang saya rekrut jadi koordinator ini orang-orang yang aktif juga di komunitas-komunitas yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar mungkin teman-teman akan bergerak di komunitas itu untuk memperkenalkan LARPIT ini ke rekan-rekan guru di kabupatennya atau di provinsinya masing-masing. Selain itu mungkin kalau sudah beberapa daerah sudah zona hijau untuk pelaksanaan tatap muka, mungkin ada juga yang teman-teman sudah siap untuk terjun ke lapangan, memperkenalkan dari sekolah ke sekolah. Wah, keren sekali Pak. Banyak sekali itu komunitas pergerakannya. Siap. Ya, 6 provinsi di Sulawesi, setahu saya ada 5 komunitas. Yang belum ini Sulawesi Barat belum ada komunitas. Tapi Sulawesi Barat ini ada satu nilai plusnya, karena TMP di Sulawesi Barat itu lumayan akrab, lumayan solid komunikasinya dengan teman-teman yang saya percayakan sebagai koordinator di sana. Jadi saya yakin untuk pergerakan di Sulawesi Barat kemungkinan akan sedikit digabung dengan kegiatan-kegiatan yang sudah rutin terlaksana di LPMP. Wah, mantap sekali Pak. Saya melihat jadi semakin bersemangat ini Pak. Ya, mudah-mudahan kedepannya tidak ada kendala-kendala. Kita berharap karena kita mengambil sisi positif dari semua aplikasi yang bisa memudahkan profesi kami sebagai guru. Siap. Semoga Laksud bisa bermanfaat Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Mungkin selanjutnya. Assalamualaikum. Yuk, halo. Halo.
Mas Tommy. Yuk. Boleh, ini videonya yang mana nih? Kok muncul? BHP Riau Gus Laini. Iya, Pak Gus Laini. Oke, Pak Gus Laini nyala kameranya apa? Saya sudah nyalakan kameranya, tapi di sini minta settingan lagi. Oh iya, dia minta perizinan untuk itu, akses ke kamera. Tapi tidak apa-apa, boleh lanjutkan Pak. Oke, saya lanjutkan aja ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat-sahabat semua, terutama Mas Tommy dan dari tim LAK juga. Saya perkenalkan diri saya Gus Laini, kebetulan ditunjuk sebagai koordinator wilayah Sumatera, dan hari ini alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa bertatap muka langsung dengan Mas Tommy yang selama ini hanya di WhatsApp saja. Ya luar biasa, intinya kami di IGI mengoptimalkan berbagai aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya kita di organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia. Nah, saya pun alhamdulillah Mas Tommy, kita karena saya ditunjuk sebagai koordinator wilayah Sumatera, kita ada 10 provinsi yang hari ini memang belum semua koordinator itu termasuk dalam provinsi tersebut, karena ada beberapa kendala yang kita hadapi di beberapa bagian wilayah Sumatera, yang mereka sampai saat ini memang ada yang mempertanyakan tentang masalah itu tadi yang sudah saya komunikasikan dengan Mas Tommy sebelumnya. Tapi insya Allah ini ke depan saya yakin dan percaya jika kita komitmen bersama, insya Allah kita bisa memajukan baik itulah maupun IGI dan khususnya dunia pendidikan untuk Indonesia khususnya. Nah, saya kebetulan di LAK ini juga baru bergabung dan sangat-sangat antusias juga untuk mempelajari LAK. Selama ini saya hanya menggunakan beberapa aplikasi yang saya lebih dulu saya kenal gitu. Nah, saya juga termasuk menggerakkan guru-guru di Riau, Mas Tommy. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya LAK ini kita coba juga berbagi kepada guru-guru seluruh Indonesia, khususnya untuk wilayah Sumatera. Nah, di dalam grup ini yang sudah bergabung ada Mas Beni, itu kebetulan koordinator wilayah untuk Provinsi Riau. Kemudian ada Pak Robianto, kebetulan untuk ambasador di koordinator Sumatera. Kemudian Pak Trigo Sema, kemudian ada Pak Agus Salim dari Aceh. Jadi beberapa teman-teman yang saya gabungkan ini memang kategori yang saya cari ini mereka yang sangat memahami terutama masalah IT gitu. Karena alhamdulillah teman-teman yang bergabung ini Mas Tommy, mereka sudah menggerakkan juga lewat YouTube aplikasi-aplikasi media pembelajaran secara IT. Alhamdulillah itu Mas Agus juga, Mas Tommy, Mas Beni, kita berbagi melewati YouTube juga untuk berbagai media pembelajaran terutama yang berkaitan dengan IT. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman yang bergabung yang kita tunjuk baik wilayah Sumatera maupun wilayah lainnya, insya Allah mereka sangat memahami tentang masalah IT dan ini bisa menjadi sebuah percepatan bagi LAK sendiri dan IGI juga nantinya ke depan, karena beberapa teman-teman ini juga mengelola beberapa organisasi ataupun komunitas, termasuk saya sendiri, saya mengelola komunitas Sahabat Inspirasi 20, itu seluruh saya insya Allah guru-guru yang bergabung di dalam profesi yang mereka lulus di bimbingan teknis perlindungan guru. Alhamdulillah. Kemudian kita di Riau juga ada namanya Riau Betul juga, itu teman-teman yang mereka alumni PCT. Kemudian ada narasi IGI Riau. Kemudian di Inhale sendiri saya membentuk daring Inhale Gemilang, ini khusus untuk guru-guru Inhale, tetapi banyak juga guru-guru dari provinsi lain yang bergabung. Kita mencoba memberikan pendidikan terutama yang berkaitan dengan IT kepada seluruh guru Indonesia. Mudah-mudahan dengan cara ini kita ingin di masa pandemi ini salah satu tempat pembelajaran yang terbaik bagi kita semua, karena kita stay at home ya, jadi banyak waktu yang bisa kita gunakan gitu. Betul. Nah, pun insya Allah mudah-mudahan ke depan tantangan ke depannya kita tidak lagi sulit yang namanya berhubungan dengan IT. Mas Tommy, saya kebetulan jujur saja saya juga mengajar di wilayah boleh dikatakan terisolir, daerah 3T, tapi alhamdulillah secara IT saya belajar benar-benar dari nol juga.
bagaimana wilayah-wilayah 3T ini tidak tertinggal dengan wilayah-wilayah di pusat perkotaan. Apalagi ketika LAK mengatakan bahwa nanti pembelajaran pelatihan itu khususnya guru-guru yang sekolah yang kategorinya 500 ke atas. Nah, sekolah saya kategorinya hanya 100 orang. Bahkan ada sekolah di bawah dari 100. Tapi di sini ya komitmen saya ingin belajar, ingin bisa berbagi dimanapun gitu. Termasuk guru-guru yang di kota. Alhamdulillah kita termasuk guru-guru penggerak di sini, Mas Tommy. Ya mungkin itu Mas Tommy yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan juga, silakan. Boleh, siap. Terima kasih Pak Gus. Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya sebelum koordinator wilayah lain berbicara tentang sekolah. Targetnya kita sebenarnya seluruh sekolah di Indonesia. Jadi tidak serta-merta apakah jumlah anggota seperti apa, tapi mengapa pada awal kita menggunakan ada batasan untuk jumlah anggota di sekolah, karena harapannya kita kan karena jumlah personil untuk yang membantu kan tidak banyak. Kalau misalnya itu kita harapannya dengan satu sekolah, jadi bisa jadi satu role model untuk nanti yang lainnya gitu. Jadi, tapi tujuan akhir kita adalah seluruh sekolah di Indonesia. Iya, setuju. Terima kasih Pak Gus. Oke, selanjutnya ada Bu dari Papua. Ya. Minarsi. Ya, betul. Baik, selamat siang Mas Tommy, Mr. Marchen, how are you? And Pak Suryanto, salam kenal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berterima kasih kepada LAK dan IGI Pusat yang telah melaksanakan koordinasi kerjasama yang tujuannya tak lain adalah untuk memajukan guru-guru di Indonesia untuk tidak tertinggal dalam era digital ini. Terima kasih Pak. Baik, saya laporkan selaku perwakilan dari Papua. Untuk di Papua ini ada 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Yang kedua Wakorwil, Ibu Hajah Husnul Khotimah dan Ibu Chandra sudah bergabung. Kemudian Ketua Ambasador itu Ibu Ratri dan Ibu Rita, kemudian Ibu Siti dan Bunda dari Sorong ya, Bunda siapa nih agak lupa namanya, insya Allah sudah bergabung semua di sini. Perlu kami sampaikan bahwa wilayah di Papua itu sangat unik dan kadang kita ini terkendala dengan jaringan dan tidak semua juga siswa memiliki HP yang canggih seperti di daerah-daerah lain. Namun untuk IGI akan tetap berusaha belajar dan akan terus belajar supaya tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Adapun wakil ambasador yang saya tunjuk ini, karena kita ini sangat unik, sangat berjauhan dan bisa ditempuh dengan pesawat, apalagi kita ke Papua Barat itu tidak bisa dengan jalan kaki ataupun kendaraan darat, kita mesti pesawat, maka kita tunjuk itu per wilayah. Jadi untuk IGI sendiri di Papua itu yang sudah ada anggotanya adalah di Kabupaten Kerom, kemudian di Kabupaten Jayapura, di Biak, dan kemudian di wilayah Papua Barat. Yang di Papua Barat bisa dikoordinasi dengan Wakorwil, Ibu Chandra, seperti itu. Untuk LAK sendiri Pak, perlu kami laporkan mungkin kalau di Papua sendiri belum seperti di daerah lain, bentuk seperti komunitas ada seperti tadi Kelor, ada kemudian yang lain. Kami di Papua ini benar-benar masih belajar dan merintis, dan mungkin LAK ini bisa jadi aplikasi perdana yang bisa digunakan untuk seluruh anggota IGI yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat. Demikian yang bisa kami laporkan, Pak Tommy. Iya, terima kasih Bu Minarsi. Ini sangatlah program besar nih sebenarnya, tidak hanya bagi LAKSUD, tapi bagi Indonesia, bagaimana adanya pemerataan di bagian pendidikan. Baik dari Sabang sampai Merauke itu dimeratakan. Jadi tidak berbeda dalam satu wilayah maupun wilayah lain. Seluruh wilayah di seluruh Indonesia harus memiliki treatment yang sama. Izin Pak, masih ada kesempatan untuk bertanya. Untuk selanjutnya dari misalnya kan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk
mengembangkan atau menginformasikan atau mendiseminasikan penggunaan LAK ini ke guru-guru di wilayah Papua ini harus ada pelatihan. Jadi mungkin mohon izin, apakah itu nanti sesuai dengan link yang dibagikan tadi untuk yang sudah tergabung di dalam LAK ini yang harus melakukan duluan, atau kami harus mencari lagi begitu untuk yang di ranah kabupaten seperti itu? Terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya untuk program ini setelah perkenalan hari ini, sebenarnya nanti kita akan jadwalkan khusus untuk nanti per wilayah. Nanti langsung koordinator wilayah dan wakil koordinator, karena jadwalnya kemungkinan kan kita harus sesuaikan dengan jadwal di wilayah masing-masing. Jangan sampai nanti bentrok. Jadi nanti akan ada jadwal khusus per wilayah. Nanti dikoordinasikan Korwil dan Wakorwil. Siap. Siap, Pas. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Iya, terima kasih Bu. Oke, tadi kayak ada satu lagi ya, Pak Alfi kalau tidak salah. Atau Halo Mas. Ya, halo. Izin bertanya boleh? Boleh. Tunggu sebentar ya. Tadi kayak ada satu koordinator wilayah dari Maluku belum memberikan itu perkenalannya. Siap Pak Alfi. Mas Tommy. Siap. Halo. Ya, halo. Siap Pak Alfi, Ya, silakan. terima kasih. Sungguh luar biasa hari ini kami bisa bergabung di sini dan bisa mengenal langsung ya, terutama Mas Tommy yang kita hanya sebatas di WA dan di chat LAR. Iya Pak. Oke, perlu saya laporkan, saya ditunjuk sebagai koordinator wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Provinsi Maluku sendiri kami terdiri dari 11 kabupaten kota, dan Maluku Utara kurang lebih ada 8 kabupaten kota. Jadi sehingga total keseluruhan ada 17 kabupaten kota. Nah, terkait tentang nanti LAT-nya ini seperti apa yang akan kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah dan para guru, kami juga sama dengan teman-teman dari di wilayah yang atau koordinator-koordinator wilayah lain. Secara teknis kami juga butuh pencerahan kaitannya tentang pemanfaatan aplikasi LARK ini sehingga dapat mempermudah kami dengan memanfaatkan beberapa program yang kami programkan di IG Maluku secara lokal, secara 2 kanal pelatihan untuk IG Maluku 1, Maluku Belajar, dan satu lagi selingan IG Maluku ini lokal tapi sering di teman dari provinsi juga. Mas Tommy, perlu saya lakukan juga sudah bergabung koordinator wilayah kami, ada 2 orang, Pak Nurdin Ahmad dan Pak Labasrudin, yang sudah saya laporkan namanya ke Mas Tommy dan hari ini berkesempatan masuk. Kami juga berharap, kami tertarik sekali ya dengan satu aplikasi ini, yang mana pengalaman kami melihat di teman-teman guru ini agak kesulitan ketika ada sosialisasi satu aplikasi baru. Pasti keluhan-keluhan kaitannya tentang kapasitas memori handphone mereka, terus mereka harus remove, terus install lagi aplikasi baru. Ya, kalau ada satu platform seperti ini sangat luar biasa dan menarik, satu aplikasi yang memang di dalamnya terdapat panel gitu. Ya, sekaligus bisa meeting ya. Ya. Iya betul. Oke, mungkin itu laporan dari Maluku dan harapan kami dengan lain latihan dulu ke kami wilayah dan kami ke koordinasi atas kesempatannya kalian. Siap. Terima kasih Pak Alfi. Ya, tadi juga sempat ditanyakan oleh Bu Minarsi. Jadi nanti proses setelah ini kan kita belum masuk nih fase 1. Jadi pada fase 1 nanti ada koordinasi khusus dengan koordinator-koordinator wilayah 1 Indonesia. Nanti ada kita jadwalkan kapan dan bagaimana kita proses
untuk di koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah sama delegasinya agar bisa mendapatkan sertifikat yang direkomendasi oleh Bu Karin, yaitu LAK user dan LAK admin. Setidaknya nanti ketika kita masuk ke fase 2 dan fase 3, dari koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah, dan delegasinya sudah memiliki informasi dasar dari aplikasi Laksud. Oke, mungkin ini juga sudah ada 4 koordinator wilayah juga sudah memperkenalkan diri tentang sedikit program-program dan komunitas-komunitas yang sudah berjalan. Mungkin masih ada 10 menit. Kita buka untuk sempat ada yang bertanya, Bu siapa ya? Mungkin boleh langsung di-unmute ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Kak Tommy. Selamat pagi. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Boleh nanti dari nama dan wilayah, langsung baru pertanyaan. Terima kasih. Oke, begini. Saya Eka Fitriani ditunjuk kemarin kan jadi koordinator Provinsi Sumatera Selatan nih ya, Pak ya. Oke. Saya sudah menunjuk 2 wakil ambasador provinsi, itu Pak Median kebetulan sudah hadir di sini dengan Pak Kennedy. Ya. Pak Kennedy mungkin berhalangan. Nah, kita kan begini, kemarin mungkin saya sudah japri ke Pak Tommy masalah di Sumatera Selatan gitu ya. Iya. Kemarin saya sudah koordinasi itu diskusi dengan ketua wilayahnya begitu kan. Kemudian beliau meminta, beliau kira itu yang pertama sagu-saku, itu karena bukannya sagu-saku tuh itu kerjasamanya dengan sagu-saku begitu ya Pak ya. Saya bilang ini iya, ya awalnya Pak saya bilang begitu. Nah beliau singkat kata beliau meminta semacam MOU-nya begitu Pak antara LARK dengan IGI begitu. Nah mungkin bagaimana ini tadi yang ditampilkan hanya SOP ya Pak ya. Ya, saya betul. sudah ya SOP bagaimana, karena jika itu maksudnya apakah SOP juga bisa menggantikan posisi MOU begitu atau bagaimana, karena kan kedepannya prosedur kerjanya saya itu kebenaran saya di Sumatera Selatan ditugaskan sebagai pengurus wilayah begitu kan, mau tidak mau nanti prosedurnya saya mau merangkul guru-guru yang ada di wilayah Sumatera Selatan begitu. Nah, tapi yang menjadi hambatan saya itu MOU-nya begitu, Pak. Iya. Bagaimana begitu kan? Mungkin teman-teman yang seperti Pak Alfi di Sulawesi, di mana tadi Pak Alfi? Gorontalo ya? Oh ya, Maluku itu sudah sangat luar biasa pergerakannya. Nah, kami ini terbatas pergerakannya karena itu, Pak. Ya. Jadi bagaimana solusinya saya minta ininya atau bagaimana begitu ya? Oke. Terima kasih Bapak, itu saja mungkin. Siap. Oke, Kak, itu tentang yang MOU memang sudah siap. Kemarin kan masih kita proses tuh. Sudah siap. Nanti ketika fase pertama kita mulai kan kita koordinasi. Karena itu dan hasil dari MOU yang beserta tangannya. Mungkin kalau misal sudah siap segera dibagikan, itu kan saya rasa bukan untuk Sumatera Selatan aja, semua. Ini perlu semua. Oke. Nanti jadi kedepannya kita bagaimana? Apakah setelah MOU itu baru kita bergerak mengajak para guru? Saya punya rencana di satu sekolah nih Pak. Saya diawali dengan sekolah saya sendiri dulu begitu kan. Karena saya sangat tertarik dengan LARK ini. Kemarin memang sempat di Sumatera Selatan tuh tentang Teams Pak, Teams gitu kan. Dari Microsoft. Cuman tidak salah, menurut saya tidak salah jika kita mencoba juga yang dari LARK ini. Memang sesuai seperti yang Bapak bilang tempo hari direkomendasikan oleh UNESCO begitu kan. Tarafnya internasional begitu. Maksud saya. Begitu Pak. Kira-kira terima kasih. Bagaimana? Ya, mungkin biar kita tidak terlalu cepat nih ya. Memang Ibu Eka kan ada yang buat sekolah, tapi kita kan ini juga himbauan juga ya dari Pak Ramli. Jadi saya mengikuti beliau bahwa untuk awal-awal nih sebelum kita masuk ke tingkatnya sekolah, kita adopsi dulu untuk anggota IGI. Jadi targetnya kita itu dulu untuk pertama adalah anggota IGI. Mungkin untuk Bu Eka adalah anggota IGI wilayah Sumatera Selatan ya. Jadi targetkan untuk adopsi LAK itu untuk anggota IGI. Jadi kita masuk dalam lingkaran IGI dulu, nanti
kita ada di lingkaran IGI kita ada 3 fase. Fase pertama yang korwil, provinsi, nanti kabupaten kota. Nanti setelah ini semua kita sudah adopsikan Laksud, nanti baru kita masuk ke sekolah. Memang sebenarnya saya awalnya mau masuk ke sekolah, cuman rekomendasi dari Pak Ramli ada satu tahap dulu sebelum masuk ke sekolah, yaitu IGI dulu tahu. Katanya IGI itu harus tahu tentang LAK dulu sebelum kita ke sekolah. Jangan sampai nanti kita ke sekolah tidak ada fondasi yang kuat gitu. Nanti masuk sekolah merasa kok ini aplikasi kok tidak bagus atau tidak apa, tapi dengan adanya IGI sebagai fondasi yang untuk aplikasi LAK, jadi ketika mereka dari sekolah mungkin belum tahu tentang aplikasi LAK, ada IGI yang bisa akomodir dan bisa berperan di dalamnya gitu. Setuju. Iya, begitu. Selatan itu anggota IGI-nya cukup banyak, Pak. Cukup. Cuma kan saya ya namanya kerja harus nggak bisa malang kayak ada ketua wilayah di sana begitu kan. Nah, koordinasi harus ada pengurus-pengurus lainnya itu karena ya begitu seperti yang saya jelaskan tempoh hari, Pak. Ya, mungkin setelah mungkin setelah MOU itu keluar baru bisa saya, Pak. Baru bisa saya koordinasi dengan para pengurus wilayah, nanti para pengurus wilayah ke pengurus daerah, kemudian baru bisa bergerak ke bawah begitu, Pak. Iya. Kita juga berharap harus ada koordinasi dulu sebelum kita bergerak. Jangan sampai nanti kita bergerak, ada orang di ranting akan bertanya, ini kayak gimana? Kan pasti balik lagi nih. Juga. Jadi fondasi kita nggak kuat, kita goyang juga nanti gitu. Ya, betul begitu. Nah, saya harapannya makanya dengan adanya setelah perkenalan ini, kita koordinasikan per koordinator wilayah. Misalnya contoh yang Sumatera, nanti koordinator wilayah, nanti kebutuhan teknisnya kan seperti apa nanti saya siapkan. Ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya rekomendasikan, saya rekomendasikan. Begitu. Oke, ya terima kasih Pak, ditunggu. Siap. Silakan, ada penanya yang lain? Saya Pak Tommy, saya Bu Ratri. Siap. Ya. Pak, saya dari Papua. Ini pertanyaan saya, sudah berapa pembelajaran yang sudah saya pelajari. Ini kan barang baru ya Pak, ini barang baru dan baru saya dengar setelah dikontak sama Ketua IGI wilayah dan Bu ya sebagai koordinator. Jadi baru tahu ada LAK. Nah, pertanyaan saya sebelum kita ke proses kabupaten ya untuk kegiatan-kegiatannya itu Pak. Apakah kita tidak dibekali dulu dengan memahami LAK secara ya paling tidak sedikit mendetail lah. Karena saya fitur-fiturnya saja saya masih agak bingung-bingung sedikit ini saya. Nah, artinya jangan sampai kita dilepas itu kita lepas untuk ke teman-teman untuk kegiatan-kegiatan nanti kita sendiri nggak mudah, nggak tahu, nggak paham begitu loh. Ya, betul. Jadi pertanyaan saya apakah kita tidak dilatih dulu Pak supaya kita lebih tahu fitur-fitur, fungsi dan kegunaan dari LAK itu apa saja? Ya. Ya, mungkin seperti itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya tadi saya sempat bagikan itu di bagiannya SOP itu sebenarnya ada fase. Jadi tidak serta-merta kita langsung berjalan, langsung promosikan LAK, tidak. Jadi kita itu sebenarnya buat adopsi kan saya buat Pak Ramli buat koordinator wilayah, saya rekomendasiin koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah dan delegasinya. Sebenarnya sebelum kita masuk memperkenalkan LAK ke bagian provinsi bahkan ke bagian kabupaten maupun kota, ini koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah dan delegasi. Kalau saya punya satu target milestone itu adalah minimal ada 2 orang memiliki sertifikat LAK user dan LAK admin. Jadi sedikitnya per wilayah itu ada 2 pemilik sertifikat LAK user dan LAK admin. Harapannya dengan adanya dibuatkan seperti itu, jadi dari bagian pusatnya dulu yang kita bangun ini memiliki pengetahuan di user dan sertifikat LAK user LAK admin, nanti baru kita turun ke tingkat provinsi, baru turun lagi ke tingkat kota dan kabupaten. Nah, mengapa saya buatkan strukturnya dulu nih dengan adanya ini kan saya kelihatannya seperti udah kayak membuat provinsi dan membuat kabupaten kota. Jadi dengan adanya ini paralel, jadi kita pasti yang paling utama adalah
yang di tingkat koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah, dan delegasi yang mengerti dulu aplikasi LAK. Nanti kita langsung lanjut ke provinsi. Jadi provinsi ada pelatihan yang khusus, bahkan dari provinsi tidak akan bergerak dulu sampai kabupaten kota, sampai di tingkat provinsi ini sudah mendapatkan 2 LAK-User dan LAK-Admin. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin kalau misalnya kurang boleh ditanyakan. Boleh. Baik Pak, terima kasih sudah sedikit memahami. Siap. Silakan yang mau bertanya. Ini kesempatan dibuka. Tommy. Pak Tommy, halo. Halo. Ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Selamat siang semuanya. Ya, Pak Adrian. Saya Marksen. Pak Tommy. Jadi, nama saya Adrianus Teterego. Kalau di sini ada tulis Adrian Teterego. Dari Sulawesi Tengah. Kami sendiri telah ditunjuk oleh Pak Imran Rusadi sebagai koordinator Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami sudah membagikan juga para ambasador di masing-masing kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Pertanyaan kami pertama, Mas Tommy, yang pertama bukan pertanyaan, usulan saja, Mas. Agar lebih fokus, nanti barangkali dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan mungkin bisa dibuatkan schedule dari LARK Admin Indonesia, bahwa ada LARK pertemuan seperti ini khusus untuk masing-masing provinsi atau masing-masing wilayah. Ya, sehingga lebih kayak kalau sekarang ini kan masih general ini, Mas. Semuanya kan bergabung. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan lain di Indonesia itu mungkin nggak bisa tertampung semua di sini karena mengingat limitnya waktu. Kami usulkan nanti itu ke depannya, mungkin minggu depan atau kapan terserah diatur oleh jadwalnya, ada masing-masing provinsi LARK meeting seperti ini, di mana dijelaskan betul-betul secara mendetail apa semua yang harus dilakukan oleh para koordinator wilayah dan khususnya koordinator provinsi. Apa yang harus dilakukan terlebih tadi tiga step tadi kan, tiga step tadi itu kok tidak salah ya. Sehingga betul-betul dipahami oleh kami apa yang harus dilakukan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, Mas, ini ada satu bukan juga kendala sih sebenarnya, tetapi ini kalau kita sudah turun ke bawah ini ke sekolah-sekolah dan khususnya ke para siswa, ada satu kendala yang kami lihat. Kalau barangkali kami para guru kendala ini masih bisa diatasi, tapi bagi para siswa karena tujuan ke situ kan untuk para siswa kita perkenalkan ini dan membuat pembelajaran secara jarak jauh lewat LARK ini dengan siswa. Siswa itu kasihan ada beberapa wilayah atau bukan cuma beberapa, banyak wilayah termasuk di Sulawesi Tengah. Ini kesulitan menerima jaringan. Jadi aplikasi LARK ini, apalagi rumah besar ini, Big House of LARK Suite ini berat kalau kita jalankan semua dalam ponsel, dalam Android, agak berat. Kecuali LARK meeting tersendiri yang sudah kami coba kali lalu, LARK meeting tersendiri ya Mas, yang Mas sudah pernah masuk kali lalu, itu agak ringan. Tapi ini kan kita harus masuk bergabung ke rumah besar, Big House dari LARK Suite, di mana semua aplikasi itu disatukan. Dan itu bagi ponsel-ponsel yang artinya kontemporer, nggak bisa, Mas. Jadi banyak anak-anak nanti akan mengalami kendala. Jadi ini kami mohon masukan dari Mas Tommy dan dari Mark Chan, bagaimana kami mengatasi kendala ini di lapangan, karena ini menyangkut penerapan di lapangan, di bawah, sudah di bawah ini dengan para siswa. Itu aja Mas, terima kasih. Siap. Oke, mungkin ada satu bagian dulu yang bisa saya jawab. Untuk yang sebenarnya aplikasi LARK memang lumayan besar, tapi untuk sekarang memang setiap harinya kita sebenarnya mencari, mengetes banyak banget sistem, bagaimana cara kita optimalisasi, jadi aplikasi ini berjalan di tidak menggunakan memori yang besar. Kita sebenarnya tiap hari, kalau misalnya kita melihat aplikasi LARK itu ada beberapa waktu dia update. Jadi ada beberapa update tujuannya adalah mengurangi jumlah penggunaan memori. Itu targetnya kita sebenarnya. Satu, misinya kita sekarang untuk aplikasi LARK adalah seperti itu.
Untuk kalau misalnya untuk live meeting, memang live meeting ukuran kecil. Kenapa? Karena ada satu fitur saja sih di sana. Nah, dibandingkan live shoot di mana ada semua fitur di dalamnya. Tapi harapannya tetap kita sekarang memang jujur dari aplikasi live memang salah satu pemain baru di dalam dunia kolaborasi. Tapi tidak serta-merta kita walaupun sebagai pemain baru, kita punya visi misi yang sama, yaitu kita ingin mengoptimalisasi bahwa aplikasi live ini adalah mendemokratisir. Jadi kita memberikan kesempatan kepada semua orang, baik itu menggunakan handphone yang menggunakan tenaga besar maupun handphone yang tidak mempunyai tenaga besar, untuk bisa sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan aplikasi live dan menikmati fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi live. Seperti begitu. Nah, tentang tadi juga untuk yang latihan, saya izin berbagi satu layar. Di sini saya bagikan itu sebenarnya di sini sebenarnya saya ada bikinan satu template. Mungkin kalau misalnya yang belum bisa melihat layar saya boleh info ya. Yang sudah melihat boleh. Terima kasih. Iya, belum kelihatan Mas, belum kelihatan ya? Iya, di sini sudah tampak. Tampak, Mas Tommy, aman. Tampak. Di sini sudah kelihatan layarnya. Oke. Pak Adrian belum tampak? Masih sementara proses ini. Banyak koneksi saya bermasalah ini. Oke, tidak apa-apa. Ini juga nanti di record. Jadi nanti saya bagikan. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi bagi yang belum bisa melihat, saya jelaskan secara verbal. Jadi di sini saya buatkan satu timeline. Itu sebenarnya untuk tanggal sama ini sebenarnya nanti berubah sesuai dengan koordinator wilayah kebijakan sama nanti penjadwalannya sendiri. Bagaimana cara kita masuk fase pertama, yaitu fase pertama di bagian tingkat koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah, dan delegasinya. Itu nanti kita ada timeline bagaimana cara kita membuat aplikasi, membuat akun di tingkat provinsi, sampai nanti membantu onboarding untuk delegasi-delegasi tingkat koordinator wilayah. Sampai nanti kita, kalau misalnya semua sudah masuk, oh ya, ada satu bagian lagi. Nah ini, jadi delegate 2 admin untuk, nah ini sebenarnya target minimal per koordinator wilayah. Wilayah itu ada dua personel yang memiliki lak user dan lak admin. Jadi untuk admin sertifikasi. Setiap fase kita ada tambahkan per tempat, misalnya untuk fase 2 nanti per provinsi ada yang 2 delegasi per provinsi untuk dapetin lak user dan lak admin. Jadi kita buatkan timeline itu nanti ini kita akan ubah sesuai dengan hasil koordinasi dengan koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah, dan delegasinya. Lalu nanti kita juga ada informasi bagaimana untuk fase 1 dari koordinator wilayah berapa banyak orang yang akan bergabung. Ini kalau misalnya saya bagikan, ini adalah tabel tingkat provinsi. Jadi provinsi satu Indonesia ada beberapa yang memang belum saya masukkan. Dari 34 provinsi baru saya masukkan 26 provinsi. Nanti provinsi-provinsi lainnya yang belum bergabung boleh dimasukkan usulan dari koordinator wilayah. Jadi fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 adalah kita onboarding, bantu untuk masuk di koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah, dan delegasi-delegasinya. Fase 2 kita masuk Kampro, ketua ambasador provinsi, Wakampro, wakil ketua ambasador provinsi, dan delegasi di dalamnya. Dan yang terakhir adalah untuk membantu onboarding, masuk semua anggota IGI di tingkat kabupaten dan kota. Nah, ini juga sebenarnya nanti juga saya bagikan juga link. Sebenarnya saya buatkan sebuah link. Kalau misalnya saya buka link tersebut, itu sebenarnya nanti ada mendetail. Saya buatkan link undangan, kode tim, bagaimana cara bergabung setelah saya koordinasikan ke koordinator wilayah, bagaimana cara membantu anggota-anggota di tingkat provinsi bisa bergabung ke dalam akun. Jadi nanti setiap provinsi akan ada satu akun khusus. Jadi kita membedakan akun-akun ini berdasarkan provinsi. Provinsi dari Jakarta sampai Papua Barat, semua itu nanti ada akunnya.
Jadi pembedaannya itu adalah nanti tingkat provinsi. Tapi tetap koordinator wilayah itu akan, misalnya contoh, koordinator wilayah Maluku. Saya ambil contoh koordinator wilayah Maluku. Ada 2 akun yang dibuat, yaitu akun yang tingkat provinsi Maluku dan satu lagi akun tingkat provinsi Maluku Utara. Seperti itu. Jadi untuk satu koordinator wilayah akan masuk ke dalam 2 akun tersebut. Jadi ini sebenarnya kita ada prosesnya. Lebih mendetail sebenarnya nanti saya akan koordinasikan setelah perkenalan ini, nanti lebih mendetail dengan koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah, dan delegasinya. Jadi berikut yang mungkin bisa saya jawab dari Pak Adrianus. Harapannya nanti setelah perkenalan ini kita akan lebih intens lagi berdiskusi tentang langkah-langkah selanjutnya yang kita bisa laksanakan. Mungkin kalau boleh saya buka satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup untuk conference ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Siap. Apakah ada penanya terakhir? Pak Baharudin kalau nggak salah, Pak Bahar. Pak Baharudin. Oh, Pak Baharudin ada nanya tadi. Pak Baharudin. Oke, Pak Baharudin. Kayaknya beliau masih di sini kah? Oh, masih. Pak Baharudin masih di sini. Ya, Pak Baharudin, apakah ada pertanyaan? Silakan di-unmute ya. Mungkin belum di-unmute ini. Pak Baharudin mungkin sedang berbicara tapi di-mute, jadi kita tidak bisa mendengar suaranya. Silakan di-unmute. Atau mungkin sambil ini juga nanti mungkin Pak Baharudin bisa bertanya di grup, apakah ada guru-guru hebat lainnya yang memiliki pertanyaan seputar kegiatan kita suite untuk Ikatan Guru Indonesia secara nasional, dan mungkin apakah ada kendala-kendala yang bisa dibagikan. Izin Mas Tommy, mungkin menambahkan? Iya. Silakan. Iya. Jadi terima kasih. Mungkin ini bukan pertanyaan, mungkin saran Mas, supaya kita untuk seluruh ini kan gerakan bukan hanya per wilayah, namun di dalam satu wilayah ini kan ada yang kemampuan IT-nya sudah lebih jauh, ada juga yang belum. Jadi alangkah baiknya untuk keseragaman kita mengikuti arahan dari LART, kapan kita harus bergerak. Jadi sehingga tidak ada yang terkesan nanti ada yang sudah duluan, ada yang terakhir, walaupun di dalam situ kan ada ranking-ranking yang pasti kan yang wilayahnya paling banyak penggunanya ya pasti seperti itu. Ya, betul. Kan, jadi sudah dijelaskan bahwa tadi ada 3 tahap, kita harus mempunyai lisensi minimal 2 lisensi dulu baru bergerak, sehingga kita satu paham baik IGI yang di wilayah barat, tengah dan timur itu sama-sama setelah masing-masing mempunyai lisensi baru kita diizinkan untuk bergerak, sehingga tidak ada perbedaan begitu dan kita maju sama-sama begitu. Iya. Mungkin itu saja sarannya. Terima kasih. Itu juga mungkin saya juga tambahkan lagi. Jadi nanti untuk ranking sebenarnya bukan dari jumlah pesertanya, tapi dari persentase. Misalnya contoh, 10 orang, dari 10 orang yang masuk misalnya 6 orang, berarti ada 60% kehadiran. Tapi kalau misalnya dari 100 orang masuk misalnya 50 orang, itu baru 50%. Jadi tingkat jumlah anggota yang bisa di onboarding ke LAB sama jumlah orang yang sudah daftar itu jadi ada persentasenya. Jadi tidak membedakan apakah itu yang besar yang kecil, itu yang membedakan adalah persentasenya. Siap ya. Siap. Oke. Mungkin kalau misalnya untuk yang perkenalan ini, terima kasih. Ini saya terima kasih sekali Bapak Ibu telah bergabung di sini. Harapannya dengan adanya perkenalan pertama ini, jadi bisa mengetahui secara dasar aplikasi LAB dan visi dan misi LAB untuk di dunia pendidikan Indonesia dengan menggandeng Ikatan Guru Indonesia. Oke. Mark, do you have any closing statement or something? No, I'm fine. Okay, so
I'm going to close it. Is it okay? Yeah, sure. Okay, sure. Oke, demikian pertemuan ini saya tutup. Nanti kalau misalnya untuk setelah pertemuan ini saya akan melakukan koordinasi untuk tingkat wilayah. Jadi kita akan lebih intens koordinasi tingkat wilayah bagaimana untuk prosesnya. Seperti tadi ada teknis dari Bu Eka dari Sumatera Selatan, itu teknis-teknis itu yang sebenarnya nanti kita akan diskusikan bagaimana untuk penetrasinya. Karena kita sendiri dari Laksud harapannya diberi satu guidance dari satu bantuan juga dengan adanya koordinator wilayah, jadi memberikan masukan. Di ranting ini ada kebutuhan seperti apa, ada kendala seperti apa, yang bisa kami bantu, kami akan bantu semaksimal mungkin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Demikian perkenalan Laksud untuk Ikatan Guru Indonesia. Saya tutup. Terima kasih banyak. Salam dari saya. Terima kasih Mas Tommy, Mr.